Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyaknya memberikan nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur panjang. Dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di pondok pesantren Al-Muslih Al-Islami pimpinan Kiai Haji Mahjumi SPDI. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat tairing salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslih Al-Islami, Bapak Kiai Haji Mahjumi SPDI beserta keluarga. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Kiai Mahjumi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Sukatani Kiai Haji Hambali. Yang saya hormati Kiai Haji Hambali. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sambas Pauji. Yang saya hormati Bapak Ustadz JPUdin SPDI. Banyak amat ya romannya kalau disebutin satu-satu. Yang saya hormati para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para jamaah tamu undangan. Hampura dengan sangat tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukamanah, Bapak Jajuli Sulaiman Abdas. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita dalam acara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga bingung ini para ajengan Hampura dengan sangat kayaknya sebenarnya nggak pantas ini ngomong apa, takut salah. Mohon izin para kiai, para ajengan, para asatid Hampura yang di belakangin Hampura nih. Mau ngadep mana sebenarnya serba salah nih Hampura dengan sangat. Sebenarnya saya ngedeg-deg ini mau ngomong apa takut salah. Cuman yang namanya pemerintah desa biasanya mau nggak mau, suka nggak suka harus sambutan baik kan, seperti itu. Dalam hal ini mewakili pemerintah desa Sukamanah Tapanjang Kalam, ada hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini himbauan pemerintah desa yang sering didengar oleh kita, yang sering diucapkan oleh Pak Lurah di setiap momen PHBI ataupun yang lainnya. Yuk kita bareng-bareng sebagai orang tua yang memiliki anak ataupun yang mau memiliki anak, kayak bujangan-bujangan, para ibu-ibu, yuk kita bareng-bareng jaga anak-anak kita dari bahaya kenakalan remaja ataupun pergaulan bebas. Mohon izin para ajengan dan lain sebagainya, bukan berarti berdirinya saya sini menggurui ataupun yang lain sebagainya. Yang namanya pemerintah paling ngomongin itu himbauan. Himbauan ini ditujukan untuk pribadi kita,
Artinya diri dari pemerintah desa itu sendiri dan umumnya untuk kita semua yang memang mempunyai anak-anak remaja. Mungkin sudah diketahui bersama oleh kita semua bahwa akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial, baik itu televisi ataupun di media sosial lainnya, banyak sekali korban ataupun dari kita, dari masyarakat kita itu sendiri tergabung dalam gangster ataupun dan yang lainnya seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, yuk kita bareng-bareng jaga anak-anak kita, jaga minimal keluarga kita aja seperti itu. Jangan sampai dari anak-anak kita, dari keluarga kita tergabung ataupun mengikuti kenakalan-kenakalan remaja yang saat ini sangat mengkhawatirkan seperti itu. Terakhir terjadi belum lama ini, minggu kemarin terjadi tawuran yang nggak pukul lagu kan, sampai terjadinya korban di Cabang Bungin kan, itu kan miris. Artinya apa? Mungkin kurangnya pendekatan ataupun kurang bimbingan dari orang tua. Kami tidak menyalahkan ataupun tidak mempermasalahkan orang tua masukin anaknya sekolah yang sekolah formal, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya, tapi menurut kami kayaknya kurang cukup. Bapak Ibu mohon izin dengan sangat, yuk kita dorong anak-anak kita, anak cucu kita, mungkin kita yang masih pada remaja, kita hiasi ataupun kita datangi majlis taklim ngaji kan, seperti itu. Artinya kasih kesibukan anak-anak kita, dorong. Kalau memang kita punya biaya ataupun yang lain sebagainya, tolong dipondokin. Mungkin yang sekarang itu tempat yang terbaik di akhir zaman ini menurut saya, yaitu pondok pesantren kan, seperti itu. Kalaupun memang tidak ada biayanya, misalkan kan seperti itu, warga kan kebanyakan seperti itu berpikirnya, nggak ada biayanya mang dan lain sebagainya, kan bisa dititipkan ke majelis taklim ataupun kobong-kobong terdekat. Nggak ada alasan buat anak nggak bisa ngaji. Tapi di masyarakat kita ini kebanyakan berpikir kalau orang yang dipondokin ataupun di pesantrenkan dan lain sebagainya mau jadi apa? Bener apa betul? Mohon izin, terkadang kan seperti itu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, para jamaah, para tamu undangan, jangan sampai berpikir seperti itu. Mungkin yang berdiri, yang ngomong seperti ini, mohon izin, saya juga nggak tahu, sampai nggak ngeduga saya jadi BPD. Padahal saya dulunya sama, nyantren, kan seperti itu. Banyak berpikir orang tua, berpikirnya pendek ataupun berpikirnya buat apa sih anak dipondokin, paling ujung-ujungnya jadi ustaz kan, seperti itu. Jangan, mudah-mudahan di kita yang hadir di sini jangan sampai ada berpikiran seperti itu. Ngaji terus, anak kita dorong kesibukan, jangan sampai ya saya enggak membatasi ataupun menghalang-halangi, melarang orang tua membelikan HP ataupun fasilitas dan lain sebagainya. Monggo dipersilahkan. Cuman sebagai orang tua, kalau memang dikasih kebebasan ini itu dan lain sebagainya tanpa ada pengawasan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf dengan sangat. Banyak sekali gara-gara handphone anak-anak yang di luar sana sampai kena korban ataupun tergabung dalam gangster dan begal lainnya. Kenapa? Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terkadang orang tua menitipkan anak ke sekolah mabuk formal hanya sebatas 6 jam paling, jam 7 sampai jam 12 pulang. Sisanya itu kebanyakan sekitar 7
70% itu di rumah. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng mohon izin dengan sangat, para ajangan mohon izin dengan sangat, bukan berarti menggurui ataupun dan lain sebagainya. Yuk kita bareng-bareng. Saya juga masih belajar. Saya juga mendorong anak-anak saya supaya doyan ngaji. Dibatasi Pak, dibatasi. Anak-anak jangan sampai dibebaskan sebebas-bebasnya untuk penggunaan teknologi. Kita tahu sendiri sekarang kita memang nggak bisa menghindari teknologi, nggak bisa. Setidaknya kita membatasi penggunaan handphone. Anak-anak zaman sekarang kan tahu sendiri, main game nggak tahu waktu. Bukan hanya anak-anak, orang tua ikut-ikutan main game. Kalau udah main game ataupun maaf kata judi slot Pak, sekarang lagi musim judi online benar tadi yang dikatakan Ustaz Haji, judi online banyak korban gara-gara judi online, maaf kata perceraian dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sekali. Bukan berarti saya sebagai Ketua BPD di Desa Sukamana bersama pemerintah Desa Sukamana, dalam hal ini Bapak Lurah Kejuli Sulaiman Abdas, yang mungkin selama kurang lebih 6 tahun belakangan ini banyak salah kata, perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang kurang berkenan di masyarakat Desa Sukamana selama kurang lebih 6 tahun. Dan qadarullah kami diperpanjang masa baktinya 2 tahun. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 2 tahun ini, minta doanya kepada para jemaah, para masyayikh, mudah-mudahan di sisa 2 tahun ini kami diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki ke acara inti yang kedua ya. Jadi acara ini bisa dikatakan 2 inti acara. Yang pertama tadi pembacaan burdah dan marhaban, dan yang inti yang kedua yakni kita dengarkan butiran-butiran hikmah yang insya Allah akan disampaikan para guru kita, para masyayikh. Kita simak, dengarkan baik-baik, kita ambil hikmahnya. Untuk yang pertama, butiran hikmah akan disampaikan oleh Hadirin Kiram Bapak Kiai Haji Sambas. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun, para ulama, para kiai, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Hambali, Ketua MUI Kecamatan Sukatani, Bapak Kiai Haji Ahmad Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Ceger Sukadarma, yang saya hormati Kiai Mahzumi, Ustadz Jefrudin, Ustadz Afif, dan Ustadz dan kiai-kiai lain yang tidak sempat saya sebutkan karena MC sepakat kemarin 15 menit. Saya hanya mukaddimah saja, mengantarkan saja. Acara ini memang sengaja tidak ngundang dari mana-mana. Model maulid seperti ini barangkali baru ini terjadi, tidak ngundang penceramah dari mana-mana. Jadi kita kembali seperti pada masa-masa yang lalu. Kita marhaba, berjanji dan lain sebagainya, selesai.
Kenapa? Karena yang hadir di tengah-tengah kita semuanya adalah ahli ilmu. Semuanya orang-orang yang sudah biasa ngaji, sudah biasa belajar. Namun demikian, saya hanya mengantarkan saja tema kita, maulid kita pada malam hari ini, cinta Rasul dalam syair bait burdah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau sudah kita bicara cinta, semua merasakan, tahu itu cinta. Tapi kita sendiri nggak sadar cinta kita ini benar apa enggak. Kalau kata anak sekolah, ada yang namanya love is blind, cinta itu buta. Sohibul hajati ahma, orang yang punya hajat, yang cinta itu biasanya buta. Benar nggak cinta itu buta? Benar kalau tidak dibimbing oleh agama. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muammar tadi, yang mewakili Pak Kades, itu akibat cinta, Pak. Banyaknya pinjol itu akibat cinta yang tidak terarah, kan gitu. Makanya cintalah, tapi harus dibimbing dengan agama. Cintanya harus cinta melek, jangan cinta buta. Kalau cintanya sudah buta, bahaya ya. Karena yang namanya terasi dengan tai ayam itu hampir sama. Kan beda bau. Iya, kalau nggak kena pilek. Nah, kan bisa apa yang dibedakan? Kalau orang kena pilek dilihat hampir sama. Nah inilah, jangan sampai cinta itu salah, maka harus tahu dulu mana yang patut kita cintai dan mana yang tidak patut kita cintai. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara cinta, kadang-kadang tidak rasional, tidak masuk akal. Dan kadang-kadang kalau sudah bicara cinta, orang lepas kendali dan tidak melihat untung rugi. Umumnya orang cinta itu berkorban, mengeluarkan sesuatu, bukan menerima sesuatu. Awalnya dia berkorban dulu. Kapan dia terimanya? Setelah dia melakukan sesuatu, baru dia mendapat mendapat pengembalian dari cinta yang ia keluarkan. Oleh karena itu, kalau bicara cinta, jangan, kalau saya mencintai Rasul saya dapat apa? Jangan bicara dapat apa, cintai saja. Kok kenapa dicintai? Karena kita disuruh oleh Allah untuk mencintai Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala saja mencintai Rasul, lah kita umatnya yang belum pasti masuk surga mau songong nggak mencintai Rasul, itu kan namanya keblinger. Apa ada jaminan kita masuk surga? Ada nggak jaminan kita? Nggak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan itulah, maka kita mengharap, memohon kepada Allah, ya Rabb, pada akhirnya nanti suatu saat saya mohon syafaat dari orang yang Engkau cintai diberikan kepada kami, kepada umatnya yang mencintai hamba yang Engkau cintai, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu yang kita harapkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mencintai Rasul? Karena tidak ada jaminan saya masuk surga. Sudah selesai. Alasan-alasan lain banyak sebenarnya, alasan-alasan lain. Salah satu alasan kenapa kita mencintai Rasul, karena kita mengharapkan syafaatnya nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang yang kita cintai.
Rasulullah mencintai kita enggak? Tergantung kita cintanya seberapa. Jangan cinta cuma ngomong aja cinta, pelaksananya nggak ada. Cinta itu perlu pembuktian, ya, kan kayak gitu ya. Kata anak-anak remaja kan kayak gitu. Cinta itu perlu pembuktian. Tuh ngomong doang demen, suruh beli bakso lo kagak mau. Itu belum cinta. Orang yang namanya cinta kadang-kadang juga ada bohong. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, kalau cinta tidak dibimbing dengan agama, maka cintanya tidak murni. Ya. Ini contoh nih, contoh orang demenan. Ya. Waktu demenan, waktu pacaran, sengaja dia beli rokok Samsung, cuma 5 batang, supaya kelihatan keren. Padahal pas-pasan itu. Bawa motornya ganti-ganti, dari mana? Sewa. Pengalaman, ada pengalaman. Itu yang namanya orang cinta. Kenapa? Takut perempuan yang kita datangi tidak mencintai kita. Maka apapun yang kita punya, apapun kita tampilkan semaksimal mungkin di depan pacar kita, supaya dia demen kepada kita. Itu gambaran. Gambarannya seperti itu. Lah begitu udah nikah, apa masih rokoknya Samsung? Boro-boro beli Samsung, beli Jinggo aja kagak punya duit. Modalnya ketahuan. Nah, bagaimana kita dengan Rasulullah? Ya. Apa kita pura-pura untuk mencintai Rasulullah? Kalau pura-pura kita mencintai Rasulullah, maka jadi cinta beneran itu. Ya, bisa jadi cinta beneran. Saya nggak punya duit, tapi pengen berkorban untuk cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Bagaimana caranya? Berusaha semaksimal mungkin, sehingga dapat uang untuk membantu pelaksanaan maulid. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada saudara-saudara sekalian, itu tentang cinta. Nah, dan saya katakan, yang namanya cinta itu tidak rasional. Saya kadang-kadang aneh, ada orang yang menyatakan bahwa maulid ini bertentangan dengan ajaran Islam. Saya bilang, bertentangan di mana bertentangannya? Nah, yang disampaikan kan pembacaan sholawat, maidoh hasanah. Terus salahnya di mana kita? Orang menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah disalahkan. Ini kan kebangetan. Ya. Sementara banyak orang-orang yang menjelek-jelekan Rasulullah tidak dipermasalahkan. Yang kayak gitu. Inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita buktikan, kita wujudkan bahwa kita adalah umat yang mencintai Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk menjalankan perintah-perintah agama. Apa bentuknya perintah agama itu? Dengan ibadah. Ada satu pertanyaan, ibadah itu apa? Orang sering mendengar kalimat ibadah, sama seperti Ibu Majlis Talim, hadir tiap tempat, ditanya rukun mandi wajib ada berapa, bingung. Padahal dia sering ngalami, sering praktekkan, cuma nggak bisa nyebut. Sama seperti sekarang, karena terlalu banyak ngaji, terlalu banyak guru, nggak tahu gurunya Google apa-apa. Rukun sujud bukan 7 sekarang, sudah bertambah. Rukun sujud jadi 9 sekarang.
Kan kalau rukun sujud itu kata ulama-ulama fikih kita dulu, guru-guru ngaji kita dulu, itu kan ada 7. 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung kaki, sama jidat, kan 7. Sekarang nambah jadi 9. Apa? Ini apa namanya? Sikut. Sikut ikut sujud sekarang. Ya kena lempeng begitu kata, plok, jadi 9. Saya belum dapat ilmu dari mana sih? Emang ada fikih yang modern? Apa ada fikih baru sekarang? Rukun sujud bukan cuma 7 tetapi 9. Makanya saya sering katakan, sejak saya lahir sampai sekarang peringatan Maulid terus setiap tahun ada. Tapi umat nggak pernah berubah. Seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak BPD tadi. Bukan nggak tahu dia, yang namanya ojol itu haram, tahu dia. Bukan ojol, apa namanya? Pin. Judi online itu. Pinjol. Ya pokoknya ada jol-jolnya lah. Tapi nggak ada, asal jangan penjol lagi. Ini penjol juga benar. Penjol itu singkatan dari Angel. Pinjaman. Bukannya nggak tahu. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasulullah, cinta yang palsu, cuma ngomong doang. Cinta kepada Rasulullah, dimintain rereongan buat peringatan Maulid, nggak ada. Kita nggak punya uang, boro-boro buat itu, buat beli rokok aja nggak punya duit. Tapi ketika beli top up sekarang itu punya uang dia ya. Nah ini kebanyakan yang judi online begitu anak-anak apa orang udah tua? Orang tua. Makanya tadi kata Pak BPD, kita awasi anak-anak, kata anak muda, awasi bapak-bapak itu. Nah kita mulu yang diawasi, yang muda-muda. Yang bahaya sebenarnya bapak-bapak. Itu yang koruptor, yang miliaran itu anak-anak apa orang tua ya? Orang tua. Udah itu urusan mereka lah, nggak usah bicara kayak gitu. Kita bicara santri aja. Itu tentang cinta ya. Kadangkala yang namanya cinta itu tidak rasional, di luar nalar kita, di luar akal. Banyak contoh, kalau kita mengambil contoh, ketika orang tua sayang kepada anaknya, tadi udah saya ceritakan tadi ngambil contoh. Begitu orang tua sedang makan, anaknya yang kecil lari-lari mau kecebur tuh, dia nggak sadar kalau dia sendiri lagi makan sedang lapar, itu nasinya dia lempar, dia tolong anak. Kenapa? Kena cintanya kepada anak, nggak sadar seperti itu. Kadang-kadang orang cinta kepada anaknya, dia sampai mengorbankan dirinya sendiri, padahal dia sendiri sakit. Bisa nggak kita cinta kepada Rasul seperti itu? Kita belum sampai ke situ, cinta kepada Rasul. Kalau giliran buat kepentingan umat Islam yang diperintahkan oleh Rasul, banyak alasannya. Buat segala macam. Contoh konkret sini, sedikit ya, contoh konkret saja. Lebih utama mana mengeluarkan uang untuk pendidikan anak di pondok dengan uang dikeluarkan untuk kondangan? Pentingan mana itu? Pentingan pendidikan anak di pondok apa pentingan kondangan? Kan kayak gitu ya. Membiayai anak di pondok itu hukumnya wajib. Kalau kondangan
Tergantung niat. Ya, kalau saya bilang nggak wajib nanti banyak protes. Tergantung niat lah. Itu salah satu contoh. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itu tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak BPD tadi. Betul yang terjadi bahwa kita sama-sama ikut membantu ketertiban keamanan. Sebenarnya Pak BPD, Pak Kades, kuncinya cuma satu sebenarnya. Kepedulian kita sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau ada anak-anak bawa celurit, tetangganya harus membuat apaan itu? Buat nyarit. Potongan lu emang bisa ngarit. Buat nyarit, periksa aja kukunya. Kalau kukunya ada tieng, sawah, bener berarti. Ya kan petani gitu. Ini mah nggak pernah ke sawah bawa-bawa arit segala macam. Buat apaan? Buat begitu. Saya kalau pagi suka jalan ke sana. Ada anak di taman itu, di danau suka nongkrong itu. Saya suka usil kadang-kadang. Padahal saya foto cuma ngeluarin HP doang. Nggak saya foto, nggak lewat. Saya udah foto. Sekolah ente saya udah tahu. Saya udah laporin. Mau diem di sini, apa balik sekolah? Kabur itu naik motor. Padahal HP-nya nggak saya apa-apain itu. Jadi kalau memang orang salah, digituin aja udah ketakutan. Ya. Jadi kuncinya kita jangan diam, harus peduli kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Cuma tolong dilindungi Pak Kades. Kalau ada masyarakat negor anak tetangga supaya tidak bawa celurit atau supaya jangan nakal, dia protes. Terus dia protes, wah ini melanggar HAM segala macam. Tolong dilindungi Pak Kades yang dilaporkannya itu. Malah saya pengen Pak Kades ini bikin spanduk. Udah. Desa Sukamana menolak tawuran, menolak judi online. Apabila ada yang tawuran, pegang anaknya, laporkan ke polsek. Keren tuh. Terus apalagi? Itu sebenarnya bukan pinjaman, bukan judi online aja yang berbahaya, termasuk bank emok, bank perjanjian, bank janji. Saya berjanji dulunya kirain bener sih bilang orang itu bukan operator ya, apa namanya, petugas bank emok itu pakai jilbab itu. Karena emang diwajibkan itu sama yang punya rentenirnya, ente harus jadi karyawan saya pakai jilbab. Dilatih baca syahadat, baca janji segala. Kayak macam begitu. Yang punyanya siapa? Ini bahaya. Orang-orang Islamnya juga mau aja disuruh bohong kayak macam itu. Ya. Saya punya teman dulu kerjanya kayak gituan. Sekarang alhamdulillah udah mati. Orang Kerawang tuh kan ada orang Kerawang ya. Orang Kerawang itu. Ya, alhamdulillah ini dari apa? Dari Cibuaya ya. Saya jadi Cibuaya dengan Sukatani kalau satu frekuensi sama jalurnya. Jadi Cibuaya dengan Al Muslih ini satu frekuensi dalam rangka kecintaannya kepada Rasulullah. Ya, jauh-jauh dia datang kemari. Kita kembali lagi, ini lebih dari 15 menit. Yang namanya MC kalau 15 menit lewat di stop. Masih sore, masih sore. Ada mau diem mulu. Melanggar kontrak. Masih sore. Lanjut. Kita lanjut. Tadi sampai mana tadi? Nah itu tentang masyarakat kita ya. Jadi kewajiban kita semua, kita harus peduli. Sama seperti di masjid aja kita alhamdulillah ya. Di masjid As-Sa'adah ini alhamdulillah sudah mulai tertib. Dulunya kalau Jumat anak-anak rame luar biasa.
Terus diingatkan oleh ketua DKM-nya, kebetulan Ustadz Jeffy Udin ingetin terus. Terus yang sholat tetangganya ada anak-anak ribut, ditegur. Boleh negur kalau khutbah belum naik mimbar, boleh. Nggak boleh, sholat cuma nggak boleh ngomong. Lah, baru selesai sholat sunnah anak ribut diantepin aja. Alasan biarin aja dia. Nah kalau dibiarin di mata anak-anak ini, kalau pengen ribut bebas di masjid nanti hari Jumat. Pikirannya begitu nantinya. Makanya kita halang, jangan berisik. Jumat ini kita sholat, bukan mau bercanda. Diingatkan, alhamdulillah udah mulai sepi. Udah mulai. Tempat-tempat lain saya sering suka sholat, ramainya luar biasa. Sholat yang nggak berisik, yang sepi itu di wilayah industri. Sholat di pabrik sepi, nggak ada bocah. Atau di mesin-mesin dinas. Makanya kita semua yang punya binaan masjid, yuk kita sama-sama ingatkan mereka. Kasihan, takutnya bahwa anak-anak itu ribut di masjid dibenarkan oleh agama. Takutnya ada anggapan seperti itu. Jadi kita sama-sama semuanya peduli terhadap lingkungan. Ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kita punya aparat desa, segera lapor ke desa. Kalau desanya diem baik, kita lapor, ada Pak Lurah. Ya. Pak Lurahnya diem baik, ke bininya lapor. Di dalam teori nih, saya pernah dulu jadi pejabat dulu. Jadi kalau orang pengen punya jabatan tinggi sama atasannya dia susah, bininya yang dideketin. Bini kita sama bini dia ngobrol, Bu, suami saya udah lama tuh kerja di Anon, itu langsung itu ngomong sama bapaknya, langsung ngomong itu. Makanya kalau di kecamatan itu ada camat, atasan camat itu bininya itu. Sama kepala kades juga gitu. Di desa paling tinggi jabat kepala desa, ada atasan dia, bininya. Bilang aja, Bu, Pak Kades kita udah laporan, diem aja. Ibunya nanti yang ngomong. Orang saya lihat di Bu Haji status istri Pak Kades ini aktif. Malam-malam Pak Kades nangkap ular, nggak tahu di mana tuh ular apa, ular sanca, ular apa, luar biasa saya bilang ini malam. Itu ular, apalagi maling saya bilang. Nah ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi intinya untuk keamanan, ketertiban lingkungan, peduli kita terhadap lingkungan, jangan diam. Kalau kira-kira membahayakan jangan sendiri, cari teman untuk mengingatkan dan lain sebagainya itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir tentang pendidikan, tentang santri, ya. Betul, memang sistem pendidikan yang ideal sekarang, saya berani taruhan, mau pakai model mana, ya, artinya taruhan kebenarannya itu. Karena dari dulu sistem pendidikan yang tidak rubah tetapi berhasil hanya pendidikan pondok-pondok pesantren. Ya maaf, saya pendidikan S2 tapi di tengah-tengah masyarakat nggak kepake itu. Yang kepake adalah pendidikan dari pondok-pondok pesantren. Ya. Sekarang ini pondok pesantren lagi sedang dihantam habis-habisan sama orang yang nggak demen pondok pesantren. Pesantren lah kiainya melakukan pelecehan segala macam. Pesantren mana sih bilang? Begitu kita teliti, lah bukan pesantren, itu mah bang. Jadi kadang-kadang dukun ngajar ngaji ngaku kiai, ngaku pondok pesantren, padahal dukun. Banyak kejadian sekarang kayak gitu. Makanya hati-hati, sehingga menjelekkan nama-nama pondok
pondok pesantren. Dan kehidupan yang paling indah di dalam kehidupan yang pernah saya alami, makan yang paling enak yang pernah saya alami, makan di pondok pesantren. So, coba ngalami. Saya punya santri dulu, keluar dari pondok hampir 2 tahun, sakit keras. Bisa. Sama ibunya ribut. Bisa. Kangen makan nasi uduk buatan pondok. Padahal yang namanya sarapan di pondok itu cuma nasi biasa dengan kerupuk, hanya itu. Ibunya pagi-pagi datang ke pondok minta nasi uduk buatan si bibi pondok. Subhanallah, sebenarnya luar biasa ini buatan si bibi uduk nasi. Sampai orang sakit pengen makan uduk kayak gitu. Makanya kehidupan pondok santri itu luar biasa. Kalau yang jadi santri sekarang dia nggak terasa nikmatnya santri, tapi nanti begitu keluar jadi santri kangen dia. Kangen pengen jadi santri, sementara pengen nyantri lagi, dia punya bini, dia punya anak, udah susah lagi. Akhirnya gimana? Ada upaya lain. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara kangen sama pondok, kangen sama nyantri, ada malam-malam tertentu di pondok-pondok yang ada di sekitar kita mengadakan pengajian. Termasuk di Al-Muslim itu hari Jumat ba'da Jumat dan malam Sabtu itu ada pengajian. Kemudian di Al-Baqiyatus Sholihat juga ada pengajian. Di Kiai Hambali juga ada pengajian. Kenapa? Untuk mengingatkan kembali. Saya hampir 20 tahun lebih bukan meninggalkan dunia pondok, bukan. Meninggalkan pelajaran-pelajaran yang dulu pernah saya pelajari. Kitab-kitab tradisional, kitab-kitab salafiyah itu. Sudah nyaris hampir tidak pernah dibuka-buka. Begitu pensiun, kita kembali ke pondok, dibuka kembali, terbuka kembali, ada gambaran sedikit-sedikit, cuma nggak full. Kenapa? Karena otaknya, ingatannya sudah tercampur dengan yang macam-macam. Jadi otak kita ini kalau kita ibaratkan komputer, seperti itu. Jadi kalau komputer itu masuk memori, catatan segala macam di situ, begitu mau diinstal ulang itu, karena bukan asli dari nol, tetap nggak bersih seperti yang nol. Namun demikian, karena terus berusaha diinstal ulang terus, kita masukkan yang dulu pernah ada, insya Allah. Makanya bapak-bapak, ustadz yang kangen dengan pondok, ada beberapa tempat untuk pengajian. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya dikasih waktu 15 menit cuma nganterin doang. Ya, sengaja Maulid ini tidak ada undang penceramah. Saya bilang nanti siapa yang datang. Jadi kita ada Ustadz Ulumuddin, kemudian ada Kiai Hambali. Udah 15 menit kali 10 orang udah 150 menit. Inti Maulid kita sudah penuhi, baca berjanji tadi. Tinggal bukan ceramah, saya nggak ceramah. Masa ceramahin Ustadz Kiai nggak pantas. Ini mah dongeng, kan tadi isinya cuma dongeng. Dongeng sama ngulas omongannya BPD. Enggak, saya nggak ceramah. Ya. Makanya nanti Kiai Ulumuddin kita minta waktunya ya, beberapa menit, jangan sejam, jangan Pak Kiai, waktu udah malam. Minimal 15 menit ya, kalau ditambahin 45 menit lagi nggak apa-apa. Jangan pakai sejam, jangan 15 menit tambah 45 menit. Kemudian nanti ada Kiai Hambali ya, yang lainnya nggak usah pakai jam-jaman ya. Sekarang Maulid di sini nggak pakai jam-jaman, menit ya. Jadi kalau ada waktu 15 menit boleh ditambah, 45 menit boleh, mau ditambah 60 menit cuma nggak apa-apa, silakan. Yang jelas kita sudah, jiwa kita sudah bahagia, sudah tenang karena baca burdah tadi. Ada satu ketenangan tersendiri. Kenapa? Karena ada harapan bahwa kita nanti ditolong oleh Rasulullah dengan syafaatnya.
Dan itu harus kita yakini. Umat Islam tuh kadang-kadang ngedoa kurang yakin. Ngedoa tapi kurang yakin. Coba yakinkan dulu. Berhusnuzon dulu kepada Allah. Di samping berdoa kita husnuzon. Ini mah kita ngedoa tapi jelek. Doa saya diterima enggak ya? Anak saya belajar terus pinter enggak ya? Ya, yakin bahwa apa yang kita mintakan kepada Allah, ketika kita berdoa, maka pasti Allah ijabah. Kapan? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, selamat datang hadirin kiram, Kang Mahrus. Alhamdulillah sudah datang. Untuk butiran yang kedua, insya Allah akan disampaikan Hadratul Kiram Kiai Haji Kulumuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Maulid Nabi yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, orang tua kita, sepuh kita. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, saya bukan mau menyampaikan mau'idhah hasanah, cuma ada istilah bahasa Abdoi kalmayit, tamu kayak orang mati. Gimana disuruhnya aja dah, disuruh menyampaikan sepatah dua kata. Insya Allah tadi dalam kasidah burdah ini kita lewati untayan bed lamma da'allahu da'ina li ta'atih bi akramir rusli kunna akramal umami, halaman 23, yang artinya lamma da'allahu, semangsa-mangsane ngundang atau memanggil Allah, sapa Allah, da'ina li ta'atihi, orang yang mengajak kita kepada taat kepada Allah. Siapa yang mengajak kita taat kepada Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil Nabi kita bi akramir rusli, Rasul yang paling mulia di antara para Rasul utusan Allah. Kunna akramal umami, Rasulnya paling mulia, kita umatnya pun umat paling mulia dibandingkan umat-umat Nabi lain. Nabinya paling mulia di antara para Rasul, umatnya paling mulia di antara umat-umatnya Rasul terdahulu.
Ini bangga nggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Bangga orang kita jadi umat Nabi Muhammad? Harus bangga. Kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya, Nabi yang terpuji, yang terbaik, umatnya pun umat yang terbaik. Nabinya, Nabi yang paling mulia, umatnya pun umat paling mulia. Nabinya, Nabi yang paling disayangi, umatnya pun umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad minta apa aja dikasih. Ketika Nabi akan wafat, kedatangan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Ar-Rabb yaqra'uka salam. Tuhanmu menyampaikan salam wa yaqulu, dan memberikan pesan. Apa pesan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, man taba qabla mautihi sanatan kubilat taubatuh. Siapa saja umatmu yang bertobat 1 tahun lagi sebelum kematiannya, maka diterima tobatnya. Artinya kalau kita malam ini tobat dari segala dosa-dosa kita, kemudian tobat itu diuji apakah benar tobatnya. Sebulan, 2 bulan dia terus menjalankan ibadah kepada Allah. 6 bulan menjalankan ibadah kepada Allah sebagai pertanda tobatnya. Baru 6 bulan udah nggak ada umur, itu nggak diterima tobatnya karena belum 1 tahun. Protes Nabi kita Jibril, 1 tahun untuk umatku kelamaan, coba minta dikorting dah. Balik malaikat Jibril minta dikorting. Datang lagi Muhammad, Allah membawa pesan. Apa pesannya? Mantaba qabla mauti bisyahrin kutibat taubatuh. Siapa saja dari golongan umatmu yang bertobat 1 bulan sebelum kematiannya, maka diterima tobatnya. Malam ini kita tobat, melaksanakan ibadah kepada Allah, rajin baca Quran. Begitu dapat seminggu nggak ada umur, itu nggak diterima tobatnya karena belum nyampe sebulan. Kata Nabi Muhammad, Jibril, sebulan untuk umatku kelamaan, tolong minta dikorting lagi dah. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, kemudian datang kembali ke hadapan Nabi kita. Kata malaikat Jibril, Muhammad, mantaba min ummatik bijum'atin kubilat taubatuh. Siapa saja umatmu yang bertobat, kemudian 1 minggu lagi sebelum kematiannya, maka diterima tobatnya. Artinya kalau malam ini kita tobat, baca istighfar diperbanyak, sholawat diperbanyak, baru 2 hari ninggal, itu enggak diterima tobatnya. Maka Nabi saking kasihan sama umatnya, minta kepada malaikat Jibril, balik lagi Jibril, minta dikurangi lagi. Berangkat malaikat Jibril kembali ke hadapan Nabi Muhammad. Kata Jibril, Muhammad, Tuhanmu ngasih pesan. Apa pesannya? Man taba min ummatik
biyaumin kubilat taubatuhu. Siapa saja umatmu yang bertobat sehari lagi sebelum kematiannya, maka diterima tobatnya. Artinya kalau sekarang kita tobat, malam kita ibadah, paginya masih ibadah, dohor nggak ada umur, itu belum diterima tobatnya, karena belum 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kata Nabi Muhammad, umat saya mah badar-badar. Malam ngomongnya tobat, pagi mabuk. Tahu akan kondisi umatnya, Rasul malu-malu minta dikorting lagi Jibril. 24 jam itu untuk umat ulama. Coba dah minta dikorting lagi. Waduh, kata malaikat Jibril, gimana ya? Berangkat malaikat Jibril menyampaikan keinginan Nabi kita Muhammad, balik lagi. Kata malaikat Jibril, Muhammad, Tuhanmu menyampaikan pesan. Apa katanya pesan? Laukanat hadihi kathiroh, kalau sehari 24 jam itu engkau anggap terlalu lama, udah begini aja, andaikan rohnya mau nyampe tenggorokan, lisannya sudah tidak bisa berkata apa-apa lantaran sakit yang amat dirasakan, lalu dia merasa menyesal dalam hatinya, bertobat kepada Allah, kubilat taubatu, diterima tobatnya, diampuni semua dosanya. Aku tidak peduli seberapapun besarnya dosa umatmu. Itu bentuk apa? Kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya kecipratan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca sholawat, karena dengan banyak baca sholawat itu peluang emas buat kita untuk meraih syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarin azim. Allahumma tawwil a'marana
وصحح أجسامنا وأكثر أموالنا ما دمنا نافعا لدينك وللمسلمين ما دمنا نافعا لدينك وللمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. Rangkaian acara malam ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir, yang berpartisipasi baik material maupun moral. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kelebihannya. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, jangan bubar dulu, ada sedikit ini berkat katanya dari bareng-bareng ya, ada sedikit ini berkat, jangan bubar dulu. Dan saya akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.